keamanan, iya, dan dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Berarti orang yang mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan keamanan, iya, di dunia apalagi di akhirat. Dan ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk mendakwakan ini, iya, kalimat la ilaha illallah. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum wahyu Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Maka nabi diutus, iya, dan Al-Qur'an bahkan sebelumnya Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan dari langit untuk mengajarkan manusia tentang tauhid dan melarang dari kesyirikan. Oleh karenanya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau kita meninggal dan tidak bertobat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Iya. Dan Allah mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa kesyirikan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah dosa yang paling besar. Bahkan siapa yang meninggal di atasnya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Dan bisa masuk ke dalam surga. Biar ki salat di dunia, biar ki haji berulang-ulang, ya, haram dia masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang syirik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini akan menghapuskan seluruh amalan. Walaupun puasa setiap tahun, bahkan Senin Kamis kita puasa, bersedekah, membangun masjid. Mungkin kita sholat 5 waktu, sholat tahajud, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, akan terhapus semua amalan tak kalau melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata kamu melakukan kesyirikan, seluruh amalanmu akan terhapus. Jadi ini jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita harus membuang seluruh bentuk kesyirikan yang ada pada diri kita. Iya. Dan suatu kisah, ya, dalam hadis Imran radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang memakai gelang di tangannya untuk jimat. Kata Rasulullah SAW, "Mahadhi, apa ini?" Kata orang tersebut, ya, ketika ditanya, "Mahadhi, apa ini?" Orang tersebut mengatakan, "Minal wahina." Untuk obat. Jadi dia pakai gelang, katanya obat. Iya, tolak bala. Kata orang, buang itu. Jadi jimat-jimat disuruh buang. Iya, jadi jimat-jimat disuruh buang. Buang itu, katanya Rasulullah SAW. Karena kalau kamu meninggal dan masih ada pada dirimu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya, di atasnya tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka alhamdulillah kami datang ke sini, ya, kami diundang oleh saudara kami, teman kami untuk mungkin mau membersihkan, ya, salah satu mungkin kalau orang kenal bocok-bocok, ya, kalau di kampung kami di Kajian itu bocok-bocok. Atau kalau di sini apa namanya, itu diagunkan, orang datangi, diyakini kalau ada yang sakit mungkin dikasih rokok di situ, atau mungkin dikasih sesajian pisang kah atau apakah, ya, katanya sembuh dengan itu. Kalaupun sembuh, bukan itu yang menyembuhkan, ya, bisa saja itu apa, kebetulan. Yang jelas Allah yang sembuhkan, yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang sembuhkan. Ya. Kalau ada orang sembuh, maka itu namanya istidraj, tipuan, supaya orang semakin apa, ya, semakin tersesat. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur mencari Tuhan selain Allah. Ya. Jadi ini tidak boleh kita simpan di rumah yang begini. Ya. Tidak.
akan pernah diterima sholat, puasa dan ibadah-ibadah lain selama masih kita apa? Iya, masih kita jaga, kita masih pelihara. Bahkan wajib dibuang, wajib untuk dimusnahkan. Hal-hal yang seperti itu benda mati semuanya. Ya, tidak boleh kita takut. Itu harus kita tanamkan. La ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang berhak kita mintai kecuali Allah. Tidak ada yang tempat kita berdoa, berharap, tawakal kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Jadi yang namanya bocok-bocok, jimat-jimat, apapun itu, ya, itu semua adalah benda mati. Makhluk yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Kita sudah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Boleh lagi kita minta pertolongan kepada benda-benda mati, kepada jin-jin atau nenek moyang, apalagi cuma peninggalannya nenek moyang. Ya, nenek moyangnya saja, andai kata masih hidup, tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa kasih sembuh orang. Apalagi kalau sudah mati, apalagi kalau cuma peninggalannya saja. Ya. Jadi keyakinan ini harus dibersihkan dan jangan ada rasa takut dalam hati kita. Nanti kadang buka penjaganya, nanti kadang buka ruhnya atau nenek moyangnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak ada yang kering di muka bumi ini, tidak ada yang basah di muka bumi ini, ya, tidak ada yang turun dari langit, tidak ada yang naik ke langit, tidak ada yang bergeser kecuali Allah kehendaki. Ya, jadi ini harus dipahamkan baik-baik, dipahami baik-baik. Inilah tauhid. Tidak boleh kita takut-takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah taala kita akan diambil, kita saksikan ya benda itu bagaimana lemahnya dia. Ya, bagaimana lemahnya dia. Akan menyaksikan hal tersebut, bahwa semua itu adalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Silakan ambil coba. Iya semuanya. Boleh lagi yang tersisa. Ini bocok-bocok itu bulanan itu. Bisa pindah kalau bukan di sini. Pak. Fajar rencana. Ambil nih. Insyaallah. Ranjang tidurnya kak? Iya. Ranjang. Iya, ada Ustaz. Hanya tempat tidur. Ada, iya. Maksudnya siapa yang tidur? Ini di kapan yang tidur ini? Bersihkan semuanya. Tapi anu Ustaz dipotong di kapan? Besar Ustaz. Jangan sampai ke sini. Gimana ya? Anu, ambil yang saya kampak. Iya. Benda mati seperti ini diagungkan. Sini. Kejat Ustaz. Wih, sama dulu dong. Qul kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hidup, dikasih sendalku. Sama dulu dong. Hah? Iya kak. Ini nanti RB. Oh iya. Yang hitam dia. Jangan Yang merah ini, jangan kita. jangan bersaudara. Bersaudara kawan dong. Dalam sini masih banyak. Sama. Sama, satu guru satu. Mana? Habis ini Bang itu. Ini nih benda-benda mati semuanya, ya subhanallah, yang tidak bisa. Peninggalan nenek moyang ini nih. Yang
Nah, ini diagungkan benda-benda begini. Anu nih itu begini. Anu siri. Wih. Mana korek bismillah. Hah? Kasih Kan kantong. dipakai. Jangan Tuan. Jangan, tar keluar di saja sebenarnya. Ntar. Mama dibuat cincin. Bakar dulu kalau ndak anu bisa. Kalau ndak panas itu. Luas kalau mau luas di situ. Kan jembera. Jangan karena Cingking. Ganggu ji. Mana minum kue sendal? nah, ini yang begini. Kalau dalam hadis itu bisa jadi dimanfaatkan. Apa Taklim sunnah bulukum bah. bisa dimanfaatkan. Dalam hadis Dia saya tuh anjing anak hukum. dalam berhala itu uang baru dapat lunas utang. Rasulullah. Inilah proses penghancuran berhala Mau pulang. di Kabupaten Sinjai di Kecamatan Sinjai Selatan. Ini Si banyak mas. untuk Orang agungkan benda-benda mati seperti ini. Ya Allah. ini ada urutan kedua ini. Klasemen. Mana koreknya? Ada ini salah satu Masih ada sapu ini. wah ini maksudnya Dia bocok-bocok, makanya dia bilang dia dibocok-bocok. proses penghancuran berhala. Bisa kapan dipakai? Ada di yang apa nama kampung ini? Ya. Di Desa Kalwali, Bontoasa, Kabupaten Sinjai. Proses untuk menghancurkan berhala yang biasa kita sebut di kampung itu bocok-bocok. Tidak tahu namanya di sini apa. Kelambu-kelambu. Perempuan becek-becek. Ini selama ini orang datang untuk mengagungkan ini ya, bawa ini, bawa itu. Sekarang ketika dibakar dia tidak punya apa-apa dan kekuatan sedikit pun. Dan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala lemah seperti ini. Ya. Apakah bentuknya pohon besar, batu besar, apalagi kalengker kalau orang bilang ya, ikan, sapi, begitu semua, makhluk semuanya tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Seperti itu saya bilang waktu itu. Kapan? Orang yakini apa ini bisa menyembuhkan, subhanallah. Ini kesyirikan besar. Jangan di sini. Kita nam itu postur. Ini itu kayu-kayu bisa di sana kayu. Enggak usah enggak apa-apa itu. Ini misalnya. Ya. Rentut ya. Ya nenda lah. Saya pakai masa. Tanganku di panas. Pulau mana pas orang ngaji masih oleh kurang Enggak mau terbakar. Bisa dipakai itu. Dimanfaatkan saja itu. Iya. Kalau kayu-kayunya masih dipakai itu bisa. Lama ini disimpan, lama ini disimpan. Hah? Tahun. begitu mungkin karena masih kecil itu yang aku yang perempuan Ustaz ini yang mengajar. Jadi itu bilang
Kan yang satunya mana? Yang ada lagi temannya? Oh ya di Suami istri kah? di mana? Boleh coba dong. Ada lagi temannya. Kayak biar mau kita mau eksekusi mana itu tadi? Itu mau, jangan nih. Kita mau eksekusi. Kalau takut-takut kayak bahaya itu. Kalau masih ragu kayak masih dipertanyakan tauhid itu. Kita mau. Sini Pak ya. Dikasih masuk dalam nah. Orang berdatangan, orang agungkan benda mati seperti ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Besar. La ilaha. Kalian lu dia. Nanti kuhubungi gitu. Kamu semua kecil aku dah jalu yang ini. Malah hari di Tommy kucuk-kucuk. Baru jalu yang mana? Rokok ini. Nanda napa nanda. Rokok anu ini rokok. Biasa loh, suruh kan. Rokok mana? Kemarin ini mandi itu ini jalu ini. Insyaallah jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada yang menyaksikan live streaming ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi sebab-sebab dimasukkannya kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Belum pi orang-orang. Lokasi di mana lagi nih? Di mana lagi nih? Di mana lagi nih? Lokasi apa nih? Apa namanya di kampung? Bonto Asak. Desa Polowali. Desa Polewali. Sinjai. Bonto Asak, Sinjai. Selatan. Oh, Sinjai Selatan. Jangan. Sinjai Selatan di atas gunung. Dusun Bonto Padu, Bonto Padu. Kecamatan Sinjai Selatan. Sinjai Selatan. Sinjai Selatan. Melalui perjuangan. Di Bekeru masuk. Pasar Bekeru. Artinya ini bukan Bangkem Bukit lagi. Oke, dari Bangkembuki menuju. Di mana Pak? Pada Kita. Naik motor juga, Ustaz? Naik motor juga? Jutor na. Bisa aku coba motor kurang. Oh, dia mau situ.